لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pada pagi hari ini alhamdulillah kita dipertemukan kembali dan insyaallah kita akan melanjutkan kajian atau pembahasan Kitabul Jami' dari kitab Bulughul Maram. Kali ini kita memasuki pembahasan hadis yang keempat. Hadis yang keempat dari bab tentang adab. Hadis yang dimaksud, qala rahimahullahu ta'ala, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, idza kuntum thalatha fala yatanaja ithnani dunal akhari. Apabila kalian bertiga, maka jangan sekali-kali yang dua melakukan perbincangan dunal akhari, tanpa melibatkan yang ketiga, hatta takhtalitu bin nas, hingga kalian bercampur bersama dengan manusia, atau dengan bahasa lain, hingga jumlah kalian banyak. Min ajli anna dzalika yuhzinuhu, sebab yang demikian itu akan dapat membuat yang ketiga tadi bersedih. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala dalam uraiannya mengatakan, wa hadza wadihun, hadza min kamali makarimil akhlaq wa min kamali syari'ah ri'ayatiha li masalihil ibad. Apa yang tertera dalam hadis ini sangat jelas, termasuk dari akhlak yang mulia dan bagian dari kesempurnaan syariah, serta upaya penjagaan syariat terhadap kemaslahatan-kemaslahatan hamba. Kenapa demikian? Fa innal jama'ata idza kanu thalathatan wa tahaddatha isnani sirran syaqqa ala thalith. Karena kalau ada sekelompok orang berjumlah tiga ya, kemudian yang duanya berbincang-bincang secara rahasia terpisah, syaqqa ala thalith, tentu yang demikian itu akan memberatkan
yang ketiganya. Yang dua asik ngobrol kesana kemari, sementara yang satu orangnya dibiarkan, tidak dilibatkan dalam obrolan itu. Jelas ini akan membuatnya berat, membuat yang ketiga menjadi berat. Wa khafa an yakuna hadithahuma fihi. Dan yang ketiga ini, orang yang ketiga ini merasa khawatir kalau pembicaraan yang dilakukan oleh keduanya tadi ya, itu tentang dirinya. Fala yambaghi dzalika, maka yang demikian itu tidak pantas. Bal yambaghi an yakuna hadithuhum mushtarikan. Yang sepatutnya adalah hendaknya obrolan mereka itu dilakukan secara mushtarikan, bersama-sama. Ini kalau tiga orang berkumpul di satu tempat, kemudian dua orang diantaranya asik berbincang dan membiarkan yang satu orangnya lagi. Ini tidak termasuk akhlak yang baik, tidak termasuk akhlak yang terpuji. Coba kita renungkan sampai sejauh itu ya, syariat memperhatikan. Nah, maka tidak salah bila dikatakan bahwa ini salah satu gambaran betapa sempurnanya syariat Islam itu, dan betapa agungnya akhlak yang diajarkan di dalam Islam. Wa hakadha law kana tahaddatha bi lughatin la ya'rifuha. Demikian juga kalau ada dua orang yang berbincang-bincang, yang berbicara dengan bahasa yang tidak diketahui oleh yang ketiganya. Hadza mithlut tasar, mithlus sir. Jelas ini seperti pembicaraan yang sifatnya rahasia. Ka'an la ya'rif al-injilijiyah wa tahaddatha biha wa huwa hadirun. Aw ghayraha min al-lughati allati yajhaluha fala yaliqu. Misalnya orang yang ketiga ini tidak mengerti bahasa Inggris. Kemudian yang dua orang di antaranya, mereka keduanya ngobrol, berbincang dengan menggunakan bahasa Inggris, sementara yang ketiganya ada di samping keduanya, atau dengan bahasa-bahasa lainnya yang tidak diketahui oleh yang ketiganya. Fala yaliqu, maka ini sesuatu yang tidak pantas. Tindakan yang seperti ini jelas seperti menyengaja ya. Lain halnya kalau banyak orang, tidak hanya bertiga, bersepuluh, bersebelas, atau berdua-puluh misalnya, kemudian ada di antaranya dua orang yang menggunakan bahasa daerah, gak masalah, tidak akan membuat tersinggung yang lainnya. Tapi kalau jumlahnya hanya bertiga, duduk di satu tempat, tidak berjauhan, yang dua asik berbincang dengan bahasa daerah, kemudian yang ketiganya dibiarkan, nah ini bisa menimbulkan ketersinggungan. Ini akhlak yang tidak pantas. Hadza mithlus sir, ini jelas seperti pembicaraan yang sifatnya rahasia, bisikan-bisikan ya. Lianna hadza yuhzinuhu, sebab ini bisa membuatnya bersedih, bisa membuat yang ketiga tadi bersedih hati. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala
melarang atau menegaskan bahwa an-najwa, berbisik-bisik, berbincang secara rahasia, itu dari setan. Innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu. Sesungguhnya perbicaraan yang sifatnya bisik-bisik itu dari setan, untuk membuat sedih orang-orang yang beriman. Kalau ada pembicaraan yang dilakukan secara rahasia, nah itu kita harus waspada. Sejadi itu termasuk najwa. Sedangkan an-najwa kata Allah minasyaitan, dari setan. Jarang ada orang yang mereka berkumpul di satu tempat, berbicara secara rahasia, berbisik-bisik, itu punya itikat baik. Biasanya mereka sedang menyusun sesuatu, sedang merencanakan sesuatu. Nah, dua orang yang berbicara kemudian tidak melibatkan yang ketiganya, maka apa yang mereka lakukan itu adalah najwa. Karenanya dalam hadis bahasanya fala yatanaja, jangan sampai dua orang berbicara berbisik-bisik, berbincang-bincang tanpa melibatkan yang ketiganya. Nah, sekali lagi kata Syekh, kalau ada dua orang atau berkumpul tiga orang, kemudian yang dua orang diantaranya berbincang-bincang dengan menggunakan bahasa yang tidak diketahui oleh yang ketiganya, maka ini perbuatan yang tidak pantas. Lakin law kanu arba'ah aw akthar la ba'sa li'anna ma'ahu man yatahaddath ma'ahu. Beda halnya kalau jumlah orangnya ada 4. Kalau mereka berempat atau bahkan lebih, maka tidak mengapa ada 2 orang misalnya berbincang asyik, sementara yang 3 orangnya tidak dilibatkan. Enggak masalah, li'anna ma'ahu man yatahaddath ma'ah. Sebab masing-masing punya teman bicara. Nah, berempat misalnya, yang 2 asik berbicara, ngobrol, maka yang ketiganya tidak sendirian, dia juga punya teman ya, yang bisa diajak ngobrol yang keempatnya. Qala wa yaltahiqu bihadza law kanu arba'atan fala yatahaddath thalatha sirran aw bi lughatin ajnabiyyatin anhu fa innahu yuhzinuhu aydan. Namun masuk dalam larangan yang disebutkan di hadis tadi, kalau ada 4 orang berkumpul, ya, kalau ada 4 orang berkumpul, la yatahaddatsus salasah, maka yang 3 orang jangan sampai berbincang-bincang secara rahasia atau menggunakan bahasa asing dan tidak melibatkan yang keempatnya. Fa innahu yuhzinuhu aydan, sebab yang demikian itu bisa juga membuatnya sedih. Nah, ini juga yang harus diperhatikan. 4 orang juga bisa jadi masuk atau terkena larangan yang disebutkan dalam hadis. Kalau yang 3-nya asyik berbincang, asyik ngobrol, dan membiarkan yang keempatnya. Ini butuh untuk diperhatikan, ya. Qala kadzalika law kanu khamsah wa yatasar arba'ah wa yad'u wahidan mislu ma fi thalathah sawa'un bisawa hatta yakhtalitu bin nas.
Kadzalika law kanu khamsatan. Tidak jauh beda juga kalau seandainya mereka berkumpul 5 orang. Lalu yang 4 berbincang, berbisik-bisik, ngobrol, asyik. Wa yada'u wahidan, dan membiarkan yang kelimanya. Ini sama persis seperti 3 orang tadi. Yang 2 asyik berbincang, yang 1 dibiarkan, atau yang ketiganya dibiarkan. Sawaun bisawa, sama persis. Artinya dilarang juga. Hatta yakhtalitu bin nas, hingga mereka bercampur dengan manusia, berbaur dengan manusia. Maksudnya hingga jumlahnya ya sangat banyak dan tidak ada yang merasa dikucilkan. Nah, kita merasa ya betapa sakit hatinya kita ketika kita duduk bertiga misalnya, kemudian teman kita yang 2 asik bicara, sementara kita dibiarkan. Ya, ini apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam rangka menjaga perasaan, agar jangan sampai ada yang tersinggung, agar jangan sampai ada yang merasa tidak diperdulikan, sehingga bisa menimbulkan kebencian, kemarahan, perselisihan. Nah, upaya dari syariat untuk menjaga selalu apa yang disebut dengan kebersamaan. Nah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, berikutnya hadis yang kelima. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala. Hadis dari Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, la yuqimu rajulu rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u. Tidak boleh bagi seseorang mengusir temannya dari tempat duduknya, kemudian dia duduk di tempat yang tadinya dipakai oleh temannya itu. Walakin tafassahu wa tawassa'u, akan tetapi hendaknya kalian melonggarkan dan melapangkan tempat. Ya. Ini larangan mengusir seseorang dari tempat duduknya, kemudian kita duduk di tempatnya. Subhanallah, ya. Jelas gambaran dari akhlak yang tidak terpuji. Apa maksudnya seperti itu? Ya. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan tafassahu, hendaknya kalian saling melonggarkan, wa tawassa'u, hendaknya kalian saling meluaskan tempat duduk. Dalam uraiannya, Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah mengatakan fihil adabu asy-syar'i. Dalam hadis ini ada ajaran tentang adab syar'i. Al-insanu ma yuqimu akhahu min majlisihi. Seseorang tidak boleh mengusir saudaranya dari tempat duduknya. La fil masjid, tidak di dalam masjid, wala fi ghairil masjid, tidak pula di selain masjid. Di dalam masjid, di tempat bagian manapun, depan, belakang, pinggir kanan, pinggir kiri, itu milik umum, siapapun berhak untuk menempati atau untuk duduk di situ. Tidak ada istilah sudah di booking tempat
yang sebelah kanan dekat mimbar misalnya, atau sebelah kiri dekat tembok, itu tempat saya. Enggak boleh. Di luar masjid pun sama. Jika ada satu tempat, satu ruangan luas ya, yang bisa dipakai duduk, orang boleh memilih duduk di mana. Tidak boleh kemudian ada seseorang karena kebiasaannya duduk di sebelah kanan, lalu melihat ada orang di situ, dia usir ya, supaya dia bisa duduk di situ. Dilarang, tidak boleh. Ini namanya masuk dalam kategori menyempitkan orang ya. Tidak melapangkan tempat. Jadi jangan sampai ada seseorang yang mengusir saudaranya dari tempat duduknya, baik di masjid maupun di luar masjid. Li'annahu aghna minhu aw li'annahu arfa'u minhu indan nas aw li ghairi hadza. La. Dengan alasan apapun, misalnya dengan alasan karena dia lebih berhak dari saudaranya, atau lebih tinggi kedudukannya di tengah-tengah manusia, atau dengan alasan yang lain, enggak boleh, kata Syekh. Bal yantahi haitsu yantahil majlis fala yuqim ahadan. Akan tetapi hendaknya seseorang sesuai dengan tempat yang telah didapatkannya, baik di masjid ataupun di luar masjid. Enggak boleh mengusir seorang pun. Jangan sampai datang belakangan ke masjid kemudian pengen duduk di depan, sementara tempat yang di depan sudah penuh. Akhirnya ngusir sebagian orang yang ada di depan. Nah, ini tidak diperkenankan, ini bukan akhlak yang baik. Idza dakhala yantahi ila tarfis shaf aw ila saddil furjah in kana hadza furaj fala yuqimu ahadan. Apabila seseorang masuk kemudian mendapati ya, barisan yang paling ujung dari barisan sholat misalnya, atau mendapati ada celah, lalu dia terpaksa harus menutup celah itu, fala yuqimu ahadan. Lakukan itu dan jangan sampai mengusir seorang pun. Wa fil majlis yantahi haitsu intahal julus. Demikian juga di majlis lainnya, hendaknya seseorang sesuai dengan tempat duduk yang didapatkannya. Yajlis fil mahalil farigh, hendaknya duduk di tempat yang kosong. Wala yuqimu ahadan, jangan sampai mengusir seseorang. Tempat luas, duduk dimanapun, di tempat yang kita dapatkan yang kosong. Nah, lakin law atharahu ahadun itharan tatibu nafsuhu bihi fala ba'sa. Namun kalau ada seseorang yang memberi tempat, misalnya dengan kerelaan hatinya, fala ba'sa, maka tidak mengapa. Kita masuk masjid atau masuk sebuah majelis, lalu ada orang yang dengan kerelaan hatinya, dengan kelapangannya mempersilahkan untuk kita duduk di tempatnya, maka tidak mengapa kita duduk di tempatnya. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma la yaqbalul ithar. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma la yaqbalul ithar wa kana yakhsha anna alladhi atharahu mustahyan lam tatib lahu nafsu. Dulu sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma
ya, beliau tidak menerima al-ithar, tidak menerima bila ada orang yang mempersilahkan tempatnya dipakai. Ibnu Umar tidak mau menerima ini. Beliau khawatir orang yang mempersilahkan untuk duduk di tempatnya itu karena malu dengan sosok beliau, bukan karena kerelaan hatinya. Maka beliau tidak mau menerimanya. Subhanallah, ini sikap tawadhu, ya, rendah diri dari beliau. Fa idza qama lahu ahadun lam yajlis makanah tawarru'an minhu radhiyallahu taala anhu. Sehingga kalau ada seseorang yang sengaja berdiri, ya, untuk mempersilahkan beliau duduk di tempatnya, beliau tidak mau duduk di tempatnya. Tawarru'an minhu radhiyallahu taala anhu. Ini gambaran dari sikap wara' beliau radhiyallahu taala anhu. Sekalipun beliau punya kedudukan, sekalipun beliau dihormati, tetap beliau tidak menampakkan sikap seenaknya memilih tempat duduk di majlis, ya. Dan sudah maklum biasa dalam pergaulan kita sehari-hari di tengah-tengah masyarakat, biasanya kalau ada orang yang terpandang, orang yang dianggap mulia, itu dicarikan tempat, ya, tempat yang paling baik, tempat yang paling nyaman, nah, dalam rangka memberikan penghormatan kepadanya. Tapi sahabat Ibnu Umar tidak demikian. Beliau khawatir, beliau tidak mau. Ini gambaran dari akhlak beliau radhiyallahu taala anhu yang patut untuk kita ikuti. Dalam hal ini tidak memanfaatkan kedudukannya, tidak memanfaatkan perlakuan manusia dalam hal memberikan penghormatan kepadanya untuk melakukan tindakan yang semena-mena, menampakkan diri seperti raja yang ingin selalu dimuliakan, dihormati. Nah, ada kan orang yang seperti itu sekarang? Ketika merasa banyak orang yang memberikan penghormatan kepadanya, kemudian melakukan tindakan semena-mena. Tidak peduli, ya. Ini akhlak yang tercela. Qala fa idza qama laka ahadun fayanbaghi laka an tatawarra'a minhu. Mithlu fi'li Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma. Maka kata Syekh, apabila ada seseorang yang sengaja berdiri dari tempat duduknya mempersilahkan dirimu, fayambaghi laka an tatawarra'a anhu, maka sudah semestinya engkau wara', menampakkan sikap wara' persis seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Illa idza arafta syai'an wadhihan wa annahu an tibi nafsin wa an mahabbatin laka wa an taqdirin laka fala mani'a. Kecuali kalau engkau benar-benar tahu bahwa itu sesuatu yang jelas, ya, dilakukan oleh seseorang untukmu dengan kerelaan hati, karena kecintaan terhadapmu dan karena penghormatan untukmu, fala mani'a, maka tidak mengapa hal itu. Nah, kalau kita merasa jelas orang yang mempersilahkan tadi adalah memang sukarela melakukan seperti itu, ya, karena kecintaan kepada kita, maka tidak mengapa. Walakin tafassahu wa tawassa'u. Kemudian di akhir hadis Nabi mengatakan, akan tetapi tafassahu wa tawassa'u, hendaknya kalian
melonggarkan, melapangkan tempat. Yang bagi at-tafassuh wat tawassu'. Jelas di sini ada arahan dari Nabi alaihi salatu wassalam, kata Syekh, untuk apa? At-tafassuh wat tawassu'. Saling melapangkan tempat, saling melonggarkan tempat. Fa idza jaa al-akhu wal makanu dayyiq yanbaghi an yatadhamma an-nas wa yad'u lahu makanan haitsu amkana. Hadza min makarimil akhlaq. Fa idza jaa al-akh, kalau datang seseorang, wal makanu dayyiq, kemudian tempatnya sempit, maka hendaknya semua orang merapat, ya. Lebih merapatkan lagi, wa yad'u lahu makanan haitsu amkan, dan mencari tempat untuknya jika dimungkinkan, ya. Hadza min makarimil akhlak, ini termasuk akhlak yang mulia. Nah, satu tempat, satu majelis misalnya udah nampak penuh ini, sudah nampak penuh, ya. Kemudian datang seseorang, tetap harus berusaha semua orang yang ada di tempat itu untuk lebih merapatkan lagi sehingga ada celah. Ada tempat yang longgar yang dimungkinkan untuk bisa dipakai duduk. Nah, ini makna tafassah, ya. Melonggarkan, wa tawassa', melapangkan, ini maknanya. Artinya beri tempat untuk saudara kita yang masuk. Nah, jangan sampai kita malah menyempitkannya, kita sengaja duduk berjarak, ya. Sehingga seolah-olah tempat itu memang sudah penuh, padahal kalau duduknya rapat, insya Allah masih nampak ada tempat. Nah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita cukupkan dulu sampai di sini pembahasan kita kali ini. Insya Allah kita sambung lagi di waktu lain. Baik, sebelum ditutup ada pertanyaan yang masuk di sini. Di antaranya yang pertama, malam hari setelah jenazah dikuburkan, kenapa ada bau wangi semerbak yang hanya tercium oleh beberapa orang dan setelah 2 bulan lebih itu ada satu ruangan yang bau wanginya semerbak yang tercium oleh Tante Ana dan anaknya yang sedang di rumah. Apakah hal ini ada kisahnya? Jazakallahu khairan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab soal ini, ya. Kalau soal bau wangi, ya mungkin saja itu ada orang yang menabur wewangian, mungkin saja yang kita tidak tahu. Nah, tidak perlu untuk kemudian kita berpikir atau mencari tahu lebih lanjut soal ini, kenapa dan mengapa, ada apa, ya, apakah ini pertanda ini dan pertanda itu. Ini hal yang sia-sia. Yang patut untuk kita lakukan cukup mendoakan jenazah tersebut. Doakan dan selesai, ya. Nah, kalau ada bau wangi setelah dikuburkan, ya itu karena wewangian yang mungkin sebelum dikubur masih ada. Bismillah, semoga Ustaz selalu dalam lindungannya. Afwan Ustaz, bagaimana hukum VC, video call yang sekarang ramai? Video call dilakukan oleh Abi kepada istrinya, kepada anak-anaknya ketika lagi jauh.
dilakukan oleh ikhwah dengan atau dilakukan juga oleh ikhwah dengan ikhwah, apakah melanggar hukum gambar? Yang jelas dalam hal ini ya, jika tidak ada satu kepentingan yang mendesak, sebaiknya dihindari. Nah, jika tidak ada keperluan yang mendesak, sebaiknya dihindari. Kecuali kalau ada keperluan yang memang mendesak, harus menghubungi dengan cara yang seperti ini, tidak mengapa insyaallah. Assalamualaikum Afwan Ustaz, apa hukum mondokan anak perempuan dengan jarak safar tanpa mahram? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang patut untuk diperhatikan di sini adalah yang terpenting pertama, ketika hendak datang ke sebuah ma'had atau pondok itu diantar oleh walinya, oleh mahramnya. Dan ketika sudah berada di sebuah tempat, di ma'had atau pondok, itu di tempat yang tertutup. Nah, insyaallah tidak apa-apa. Salat sunnah apa saja yang dicontohkan oleh Rasulullah? Benarkah ada pembagian salat sunnah yang muakkad dan ghairu muakkad? Nah, salat sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW banyak, diantaranya seperti rakaat al-fajr, 2 rakaat yang dilakukan sebelum subuh. Kemudian ada juga salat-salat rawatib, ya. Nah, ada juga salat-salat rawatib seperti 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat atau 4 rakaat setelahnya, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Nah, ada juga salat-salat sunnah lainnya seperti qiyamul lail dan seterusnya. Soal sunnah muakkadah dan ghair muakkadah, nah, ada yang sunnah muakkadah, ada yang ghair muakkadah. Apakah sholat witir bisa dilakukan setelah ba'dal isya dengan alasan takut bangun kesiangan di waktu fajar? Naam, sholat witir bisa dilakukan di awal malam, di pertengahan malam, di akhir malam. Naam, bisa sholat witir 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat dan seterusnya. Kata Nabi SAW, man ahabba an yutir bi khamsah falyaf'al. Wa man ahabba an yutir bi thalatha falyaf'al wa man ahabba an yutir bi wahidah falyaf'al. Siapa yang ingin salat witir dengan 5 rakaat silakan lakukan. Yang ingin witir dengan 3 rakaat silakan lakukan. Yang ingin witir dengan 1 rakaat pun tidak mengapa, silakan dilakukan. Nah, apakah benar bahwa seorang yang telah mandi janabah itu harus melaksanakan 1 sholat? Kalau ia tidak melaksanakan sholat, maka mandinya tidak terhukum, maka mandinya tadi terhukum mandi biasa. Benarkah yang demikian dalam syariat? Allah Ta'ala alam. Saya tidak mendapatkan keterangan tentang hal ini. Ya. Bismillah, ana Dedi dari Palembang Kabupaten. Nah, mau tanya, apakah ucapan para ulama itu termasuk dalil? Ucapan para ulama termasuk dalil kalau didukung dengan dalil baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Sebab dalil itu adalah kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jika tidak
ada dalil dari Quran dan Sunnah, maka ada ijtihad para ulama. Nah, menjadi dalil ketika didukung dengan dalil baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Nah, dan para ulama ketika mereka berijtihad, maka itu berdasarkan dalil. Jika ada pernyataan seorang alim, seorang ulama misalnya menyelisihi dalil, maka yang diambil adalah dalil. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu nampaknya yang dapat disampaikan pada pagi hari ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gema suara azan telah berkumandang di puncak-puncak menara masjid di kota Anda. Kaum muslimin rahimakumullah, kami ingatkan kepada Anda bahwa saat ini insyaallah telah tiba bagi kita untuk menjalankan ibadah salat. Saatnya kami mengajak Anda untuk menjawab panggilan azan dan menegakkan salat berjamaah di masjid-masjid di sekitar Anda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Ya Allah, Rabb seruan yang sempurna ini dan Rabb salat yang ditegakkan ini, berilah Muhammad wasilah, derajat yang mulia dan keutamaan serta kedudukan yang terpuji yang Engkau janjikan kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. حميم تنزيل من الرحمن الرحيم